Kemudian kadang kan orang juga berpikir bahwa benih yang di kemasan tuh ada namanya masa kadaluarsa. Ya. Nah kan ketika kita buka kemasannya kan belakang ada tulisannya XP kan kayak gitu, XP. Nah, apa sih sebetulnya yang menentukan faktor kadaluarsa dari benih, Mas? Nah, biasanya kalau di label itu selain ada masa kadaluarsa, ada daya kecambah, Iya, betul. Kecambah, ada potensial kecambah, tapi biasanya cuma daya kecambah aja. Oke, Gitu. Ya kenapa itu bisa expired gitu kan? Nah, benih itu punya, kalau dia biasanya penyimpanannya itu benar itu dengan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Contohnya kadar air itu sangat mempengaruhi dari penyimpanan benih kayak gitu. Nah, misalkan dia kadaluarsanya dikatakan 6 bulan, berarti selama 6 bulan itu dengan penyimpanan di kemasan dengan suhu seperti yang ditera pada label, ketika dia sudah sesuai, maka kondisi dalam biji itu mengalami kerusakan pada rentang waktu tertentu. Kerusakannya mungkin karena suhu, terus karena penyimpanan yang oleh petani itu dan lain sebagainya. Itu diestimasikan berdasarkan kerusakan benih. Itu biasanya kalau expired, saya expired tapi masih tumbuh. Nah, itu ada petani kayak gitu. Nah, iya, betul. Masuk lagi ke daya kecambah tadi. Ketika dia perusahaan itu atau label dari benih itu mengklaim daya kecambah itu 80%. Iya, betul. 80% itu contohnya dari 100, 80 yang tumbuh. Nah, 80 hidup ceritanya. Kalau sudah expired, dia akan menurun. Oke, berarti cuma permasalahan penurunan nih ceritanya. Ya, 80 jadi 50, bahkan ada yang sampai 30 gitu. Yang pertama itu penurunan daya kecambah. Terus yang kedua ya mungkin nanti kalau hasilnya biasanya tergantung dari kualitas benih itu sendiri. Cuman kan permasalahan di antara sahabat tani semua, bagi mereka-mereka yang mungkin perhatian begitu kan, dalam arti ketika dia beli sarana produksi, ketika dia perhatian, dia ngeliat, oh ternyata udah kadaluarsa nih, udah sampai tanggalnya nih, bisa dikembalikan begitu. Tapi bagi mereka-mereka yang nggak perhatian, dalam arti ketika udah beli, ternyata sampai rumah baru sadar nih, ternyata wah benihnya expired nih, celakanya ternyata udah dibuka begitu. Nah, otomatis kan masih ada ketakutan nih dari saya atau petani-petani juga begitu kan, bahwa ketika ditanamkan justru hasilnya nggak maksimal. Kalau hasil kira-kira pengaruh nggak? Atau cuman permasalahan soal daya tumbuh aja, Mas? Kalau menurut saya itu cuman masalah daya tumbuh. Gitu. Kalau misalkan hasil itu 11-12 ya. Jadi ketika contohnya aja, ketika dia punya komponen yang lengkap di dalam benih itu, otomatis dia tumbuh dan berkembangnya akan stabil, nggak stunting kayak gitu. Kalau misalkan dia ada kekurangan sedikit di situ, maka dia akan mungkin akan kerdil dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya itu hanya 11-12 lah. Hanya masalah daya tumbuh. Artinya buat sahabat tani di sini kan nggak perlu khawatir nih. Maksudnya benih yang udah terlanjur beli ternyata udah kadaluarsa, berarti kan itu cuma permasalahan soal daya tumbuh yang berkurang. Nggak mempengaruhi dari kualitas benih itu sendiri yang ditanam gitu. Cara gampangnya sih protes aja ke toko pertaniannya. Karena ini sudah expired kok dijual gitu, itu kayaknya masih. Cuman kan ya dia juga udah bilang kenapa udah tahu expired malah dibuka kan kayak gitu juga. Kadang nggak mau dikembalikan juga kan kayak gitu karena udah terlanjur kebuka katanya. Cuman kan paling enggak kayak gitu kan, bagi mereka atau sahabat tani semuanya yang udah terlanjur nih membeli benih yang ternyata udah expired dan udah kebuka, ya udah tanam aja gitu kan. Perkara nanti permasalahan cuma soal daya tumbuh begitu. Artinya kan misal nih, anggap dari satu bungkus itu isinya 2000 benih misalnya kan, 2000 benih dengan daya tumbuh yang seharusnya mungkin 85. Artinya kan kalau 85 1700 nih ceritanya kan kayak gitu. Nah 1700 ternyata mungkin turun jadi 50%, artinya cuma 1000 yang tumbuh. Ya udah 1000 itu tanam gitu kan. Itu masih aman biasanya, masih produksinya juga masih stabil kayak gitu. Kemudian kan juga soal benih nih ceritanya. Kan otomatis juga kan banyak juga yang bertanya, treatment seperti apa sih atau perlakuan seperti apa sih supaya benih yang kita bisa tanam itu bisa sesuai spesifikasi. Artinya misal kalau sebelum waktu expired, ini kan berarti klaimnya misalnya 85 nih ceritanya. Berarti kan kalau isinya 2000, berarti kan 1700 nih bisa tumbuh nih. Nah, cuman kan di antara sahabat tani juga gitu kan, ada yang bisa dibilang hasilnya juga nggak sampai segitu gitu kan. Artinya misalnya klaimnya 1700, ternyata cuman 1400 yang bisa tanam. Artinya kan cuman 70% nih. Adakah perlakuan khusus supaya kita bisa mendapatkan nilai perkecambahan yang sesuai dengan kemasan, bahkan lebih dari itu, Mas? Nah,
biasanya kalau di benih itu punya spare atau punya ambang lah gitu. Ada minimal 80%. Itu dikhawatirkan dari benih itu sendiri nggak bagus dalam artian kondisi secara fisiologis benihnya itu nggak lengkap kayak gitu. Tapi ada beberapa treatment rekomendasi yang digunakan untuk mempercepat atau perakaran atau dan apapun itu namanya. Biasanya kita pecah dormansinya. Dormansi itu kan biasanya tidur gitu lah ya. Ini itu tidur dormansinya. Nah itu kalau yang murah bisa dilakukan oleh semua orang. Biasanya direndam dengan air hangat. Air hangat, hangat-hangat kuku selama beberapa jam, 6 jam sampai 12 jam. Kemudian setelah dia pecah dormannya, otomatis benih yang potensial. Nah di benih itu ada yang namanya daya kecambah, daya potensi kecambah. Biasanya potensi itu lebih besar daripada daya kecambah. Nah ketika dia sudah dilakukan treatment pemecahan tadi atau apa ya namanya, mempercepat atau perangsang untuk apa namanya supaya dia cepat berkecambah. Nah di situ potensinya dari 85% mungkin bisa meningkat sekitar 5% saja. Karena itu hanya klaim daya kecambah, tapi dia masih punya potensi kecambah. Karena daya kecambah, dikatakan daya kecambah itu adalah kecambah yang normal. Kecambah yang lengkap, dia punya kutikula, radikula, kutikula, ya pokoknya intinya ada bakal batang, ada bakal akar, itu lengkap, itu bisa dikatakan kecambah. Nah, potensi kecambah biasanya dia cuma keluar akar atau keluar akar lah kayak gitu. Tapi yang batangnya belum keluar bakalnya. Nah, itu bisa kita picu dengan tadi perendaman air hangat tadi. Kan ada juga tuh CPT tertentu yang memang perangsang pertumbuhan dari akar kecambah tersebut. Salah satunya auksin nih ceritanya. Menurut Mas kalau perendaman menggunakan, anggap kita kan petani itu kan suka campur-campur nih ceritanya. Pokoknya kalau apa-apa campur kayak gitu kan. Ya istilahnya eksperimen pribadi gitu Mas. Artinya kan disebutin kalau tadi kan buat mempercepat dormansi tadi bisa dengan perendaman air hangat nih ceritanya. Gimana kalau misalnya perendaman air hangat ditambah dengan perendaman ZPT auksin atau perendaman pakai bawang merah nih ceritanya itu gimana tuh Mas? Ya kalau menurut saya itu adalah mungkin ultimate ya karena misalkan kita sudah pecah dormannya, terus dia sudah dipicu, kayak dia udah jogging nih, tapi disuruh lari lagi, disuruh kebut. Nah itu bisa gitu, bisa tanaman itu juga bisa beradaptasi sesuai permintaan kita. Jadi by request nih. Ketika dia sudah dibangunin, terus habis itu dia disuruh jalan, disuruh jogging, ya itu bisa dipercepat, itu bisa gitu. Jadi mungkin treatmentnya adalah ketika direndam selama 6 jam atau 12 jam, ditambah lagi perendaman 1 jam atau 2 jam itu sudah cukup karena dia sudah dibuka dormansinya kayak gitu. Tinggal pemicunya adalah hormon-hormon tadi auksin. Ada juga yang berpendapat kan namanya juga subscriber banyak Mas, dalam arti kan juga banyak punya eksperimen sendiri begitu katanya juga kan. Kalau misalnya benih diberikan perlakuan atau seed treatment nih ceritanya menggunakan fungisida tertentu nih ceritanya bakal meminimalkan serangan penyakit pada saat dia udah mulai tumbuh bahkan dewasa. Itu klaimnya gimana tuh Mas? Kita bisa bilang itu adalah coating ya, mungkin dalam bentuk coating dalam biji. Contohnya coating itu berarti ngasih pelapis nih ceritanya. Di cabai kan biasanya ada yang kalau di salah satu varietas kan ada yang dikasih warna merah gitu kan. Ada yang di coating warna merah. Nah itu bukan hanya perwarna aja. Biasanya itu pestisida sistemik. Nah, entah itu untuk hama atau entah itu untuk fungisida, itu tergantung dari yang digunakan. Itu nggak diberikan secara langsung infonya oleh produksi benih gitu. Kan logikanya dia setelah tercoating kita tanam terlapisi lapisan tadi, kita tanam di media, otomatis akarnya yang pertama yang diserap adalah coatingannya. Betul. Ketika dia sudah terserap, otomatis tanaman ini sudah punya imun kayak gitu. Contohnya kembangnya gitu, udah punya imun dari pestisida yang digunakan untuk mungkin hama atau penyakit atau fungisida dan sebagainya, tergantung dari pelapis yang digunakan tadi gitu. Itu hanya fitur tambahan gitu. Tapi kalau sepengetahuan Mas Ham nih ceritanya, coating yang dipakai itu coating apa? Fungisida sistemik yang mungkin bahan aktif apa atau yang seperti apa, itu gimana tuh Mas? Kalau menurut saya biasanya itu dibuat untuk hama biasanya. Biasanya itu pestisida untuk insektisida sistemik kayak gitu. Untuk kandungannya
saya kurang tahu ya untuk kandungannya spesifiknya, karena itu beda-beda tiap benih kayak gitu. Pertama di tanaman cabai dia hamanya adalah ini, di tanaman bawang merah adalah ini, tergantung dari mungkin sama dari kandungan pestisida sistemik lainnya yang digunakan waktu aplikasi preventif untuk tanaman itu sendiri saat budidaya. Gitu. Tapi apakah coating itu berlaku sampai tua? Dalam arti kan kayak gini, kalau pestisida juga kan ada namanya masa ampuh nih ceritanya. Masa ampuh itu kan dalam arti misalnya ketika udah lewat masa ampuh tersebut, maka ketika itu kita mesti berikan lagi nih supaya ada perlindungan nih ceritanya. Mungkin nggak yang namanya coating itu bisa bertahan sampai dewasa? Bisa, itu ketika dia sudah menyerap tadi, otomatis di dalam tanamannya ini udah punya bahan aktif atau dia sudah terimunisasi tadi. Nah, otomatis dia bisa dikatakan dia sudah kuat sampai tujuannya tercapai. Misalkan dia tahan terhadap waktu pertumbuhan, berarti dia sampai pertumbuhan bisa dijamin itu kuat gitu. Kalau misalkan dia ternyata nggak kuat, berarti itu adalah si hamanya sendiri yang sudah resisten. Tapi secara prinsip di dalam tanamannya itu sudah punya kekebalannya sendiri karena sudah menyerap kandungan tadi. Kecuali kalau misalkan dia bermetabolisme terus dikeluarkan lagi sama tanaman itu berupa campuran-campuran yang lain dan disekresikan melalui apa, nah itu menurut saya itu sudah teruji dan tersertifikasi lah. Berarti dari sini saya simpulkan bahwa mungkin yang namanya coating itu tuh merupakan salah satu fitur yang diberikan perusahaan tambahan supaya klaimnya itu bisa tercapai mungkin gitu ya Mas? Gitu. Karena mungkin dari perusahaan itu susah mencari benih yang tahan terhadap penyakit ini, makanya dia menambahkan coating gitu. Gitu. Karena kelamaan memproduksi benih dengan ketahanan seperti ini, ya tambahkan saja coating yang lebih gampang. Nah, nggak kerasa nih Mas, kita udah di penghujung agenda kita atau penghujung podcast kita kali ini. Nah, kira-kira ada nggak yang pengen Mas Hap sampaikan kepada petani-petani Indonesia supaya lebih berdaulat akan pertaniannya, terutama soal benih, Mas? Ya, kalau pesan untuk para petani di Indonesia khususnya, yang pertama harus bersabar gitu ya. Karena petani itu yang paling diuji di bagian bawah gitu. Bawah gimana tuh? Di bagian pokok fondasi pangan itu di petani. Kalau misalkan petani itu nggak sabar, yang kita makan apa gitu. Contohnya kayak gitu. Selain sabar, kita harus kreatif. Ya, kalau kreatif itu kita harus selalu mengupgrade ilmu supaya kita nggak ketinggalan. Kita nggak bisa ditipu orang, minimal kita tahu konsepnya itu seperti apa, sehingga contohnya nih kita mau produksi benih, ternyata prinsipnya loh seperti ini gitu, kita harus melakukan seperti ini, ya kita tinggal lakukan saja pelan-pelan. Nah, kita tinggal produksi sendiri, insya Allah sih bisa mandiri benih. Itu sih pesannya dua itu. Tadi sabar dan kreatif. Tapi tadi juga disebutin kalau petani itu juga harus rajin menimba ilmu kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih sahabat tani semuanya pengen menimba ilmu dari Mas Hap langsung nih, ada punya channel YouTube nggak nih yang bisa di-subscribe oleh sahabat tani nih ceritanya? Mungkin nanti bisa dicantumkan di bawah. Jadi nanti sahabat tani kalau mau subscribe channelnya beliau, nah silakan subscribe di bagian bawah sini gitu kan. Nah, terima kasih banyak nih Mas Hap sudah hadir di podcast Tani, berbagi dan juga sharing kepada sahabat tani semuanya soal perbenihan. Mudah-mudahan podcast kita atau bincang-bincang kita di sini bisa bermanfaat buat sahabat tani semuanya. Terima kasih, saya Rizal Ansar dan Mas Hap undur diri. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.